Episode 2116-2120. Bab 2116, ke dalam pelukannya. Benar saja, mata wanita jelek itu menyipit. Di bagian belakang lengan bajunya, tangannya sedikit terangkat. Sebuah jarum yang sangat tipis hingga hampir transparan muncul di antara jari-jarinya, dan dia tampak seperti hendak menusuknya. Tepat pada saat itu, pintu masuk restoran utama didobrak dan sekelompok individu berpakaian rapi dengan pintu masuk yang aneh. Ketika wanita jelek itu melihat benda itu, dia memutar jari-jarinya dan menarik kembali jarum itu ke dalam lengan bajunya. Jadi itu adalah patroli Laut Yaksa. Sungguh sial, gerutu pria berpenampilan tangguh itu. Dia berjalan kembali ke posisi semula dengan langkah gontai. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia baru saja melakukan perjalanan mengelilingi gerbang neraka dan kembali. Zuan mengamati orang-orang yang masuk. Mereka semua memiliki wajah berwarna nila dan rambut berwarna cinabar, dan mereka memegang berbagai macam kapak raksasa dan trisula. Mereka tampak sangat ganas. Jadi ini adalah patroli samudra yaksa milik ras samudra. Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Ras lautan seringkali mengerahkan pasukan elit ini untuk berpatroli di lautan guna mengendalikan para pembuat onar. Meskipun mereka bukan ancaman bagi Zuan saat ini, bagi para petualang biasa dari berbagai ras, mereka tetap merupakan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Misalnya, saat melihat mereka, pria tangguh yang dipenuhi nafsu itu langsung menjadi berkepala dingin. Bartender kura-kura menyambut mereka dengan beberapa botol alkohol, sambil berkata, "Tuan-tuan telah bekerja keras. Mari minum sedikit anggur untuk menghangatkan tubuh kalian." Melihat bahwa bartender kura-kura itu pandai membaca situasi, tatapan tajam anggota Yaksa Ocean Patrol sedikit mereda. Mereka mengambil botol-botol alkohol dan segera meminumnya semua. Ketika orang-orang yang hadir melihat mereka meminum alkohol keras itu tanpa mengalami banyak pengaruh yang sama sekali, mereka semua berpikir dalam hati, seperti yang diduga dari patroli Laut Yaksa, tubuh mereka sangat kokoh, dengan darah dan semangat yang berapi-api. Bartender kura-kura itu kemudian bertanya, "Saya ingin tahu tugas mulia apa yang membawa kalian ke sini, tuan-tuan. Jika ada sesuatu yang Anda perlukan dari saya, mohon segera beritahu saya. Apalagi kalau bukan urusan Ratu Putri Duyung." Salah satu anggota patroli Laut Yaksa mengeluarkan setumpuk poster dari sakunya dan menyerahkannya, sambil berkata, "Ini, pergi dan pajang ini." Bartender kura-kura itu segera menerima poster tersebut, dan satu demi satu, ia menempelkannya di tempat-tempat yang dapat dilihat semua orang di bar. Zuan meliriknya dan melihat bahwa itu adalah poster buruan Ratu Putri Duyung. Meskipun sapuan kuasnya sederhana dan kasar, dia tetap bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang luar biasa. Jadi Ratu Putri Duyung itu bernama Sang Hongyu. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan Sang Liu Yu. Patroli Laut Yaksa berkata dengan keras, "Jika ada yang tahu keberadaan Ratu Putri Duyung, segera laporkan ke patroli Laut Yaksa terdekat. Kalian akan diberi hadiah berdasarkan pentingnya informasi tersebut. Jika kalian membantu penangkapan atau bahkan menangkap Sang Hongyu, kalian tidak hanya akan diberi hadiah berupa sumber daya kultivasi yang lebih banyak daripada yang akan kalian butuhkan selama sisa hidup kalian. Raja Naga bahkan akan menjadikan kalian sebagai murid pribadinya dan mewariskan tekniknya kepada kalian." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, seluruh restoran langsung riuh. Siapa yang mengira bahwa hadiahnya akan meningkat lagi hanya dalam beberapa hari? Sumber daya kultivasi yang tak terbatas sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila, tetapi sekarang, seseorang bahkan dapat diajari teknik oleh Raja Naga secara langsung. Kesempatan macam apa ini? Bagaimanapun, Raja Naga adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Jika seseorang bisa mendapatkan warisannya, bukankah mereka akan mencapai puncak dunia? Bahkan jika seseorang mundur 10.000 langkah dan tidak cukup berbakat untuk mencapai puncak, status sebagai murid Raja Naga saja sudah cukup bagi siapapun untuk berbaur dengan masyarakat kelas atas ras samudra. Tepat saat itu, patroli Laut Yaksa mulai menyelidiki satu persatu meja. Mereka tampaknya sedang memeriksa apakah ada orang mencurigakan di antara tamu restoran. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk, wanita parubaya itu muncul kembali di kursi di sebelahnya. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia jelek, aromanya masih cukup menyegarkan.
Kau tidak akan mengajakku minum. Wanita itu menopang pipinya dengan tangan dan menatapnya dengan kepala sedikit miring. Postur tubuhnya memang memiliki semacam pesona alami. Sayangnya, dia terlihat agak terlalu jelek. Zuan berkata sambil tersenyum tenang, beri aku alasan untuk melakukannya. Karena sejak aku masuk ke tempat ini, kaulah satu-satunya orang di seluruh restoran ini yang tidak memiliki nafsu atau rasa jijik di matamu saat kau menatapku. Mata wanita itu bersinar terang. Sayangnya, dengan wajahnya yang bergelombang, itu tampak seperti mutiara yang terkubur di tanah. Itu hanya perasaanmu saja. Apa hubungannya denganku? Jawab Zuan, tetap tidak tergerak. Wanita itu menatapnya dengan heran. Pria ini berpenampilan biasa saja, tetapi kepribadiannya cukup unik. Dia melihat ke arah patroli laut yaksa yang sedang mendekati meja mereka dan bertanya dengan suara rendah, apakah kalian tidak mencari obat abadi naga ilahi? Zuan akhirnya tergerak. Dia menurunkan cangkir anggurnya dan menjawab, apakah kamu tahu tentang itu? Dia menuangkan secangkir anggur untuknya sambil berbicara. Nyonya itu mengangkat cangkir dan menyesapnya sedikit. Dilihat dari cara dia membawa diri, latar belakangnya pasti istimewa, kalau tidak akan mudah untuk memiliki sikap yang terhormat seperti itu. Dia menjawab, tentu saja. Mengenai bartender kura-kura itu, dia hanya mengatakan hal-hal itu karena dia menginginkan uangmu. Tidak mungkin penyelidikannya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Sepertinya begitu, jawab Zuan sambil terkekeh. Ia sudah kehilangan harapan saat melihat perilaku bingung bartender tadi. Ia sebenarnya hanya ingin mendapatkan informasi tentang ras Ocean, dan mencari tahu cara mendapatkan tiket kapal ke wilayah mereka. Ia menatapnya dengan pandangan tertarik dan bertanya, lalu bagaimana aku tahu kau tidak berbohong padaku? Wanita itu tampak sangat tenang dan menjawab, apakah kamu punya pilihan lain selain mempercayaiku? Lalu apa yang harus kulakukan agar kau memberitahuku keberadaan obat abadi naga ilahi? Zuan bertanya sambil tersenyum. Peluk aku, kata wanita itu tiba-tiba dengan suara pelan. Senyum Zuan langsung membeku di wajahnya. Dia tercengang. 10.000 kemungkinan telah terlintas di benaknya, tetapi dia tidak pernah menyangka permintaannya adalah yang ini. Namun, saat menyadari bahwa patroli laut yaksa sedang menuju ke arah mereka, pikirannya bergerak cepat. Ia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu. Ia tidak dapat menahan rasa terkejut saat menyentuhnya. Lagi pula, ada banyak benjolan di wajah dan leher wanita ini, jadi ia mengira tubuhnya juga akan seperti itu, namun saat tangannya menyentuh kulit wanita itu, ia dapat merasakan bahwa kulitnya lembut dan halus. Wanita itu menggunakan kesempatan itu untuk mencondongkan tubuhnya ke arah pria itu dan menatapnya dengan intim, sambil berkata, aku ingin kamu menyuapiku. Zuan, terdiam. Kak, kamu tahu nggak kalau penampilan kamu sekarang kalau dipadu dengan suara jenaka kamu itu agak seram? Namun, demi menyelamatkan Hong Lei, apa masalahnya? Karena itu, dia mengambil gelas anggur dan mendekatkannya ke bibirnya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia bahkan menggunakan jarinya untuk menyeka sisa alkohol di sekitar bibirnya. Ketika merasakan gerakan lembutnya, wanita itu tertegun. Dia menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Akan tetapi, di mata orang-orang di sekitar mereka, mereka berdua seperti sedang menggoda satu sama lain. Jika pria tampan dan wanita cantik, itu lain ceritanya, tetapi pria itu biasa saja, tidak ada yang istimewa sedikit pun. Wanita itu sangat jelek, bahkan jika dilihat sekilas saja akan perih. Patroli laut yaksa bergerak melewati mereka setelah menatap mereka sekilas. Pria ini tidak pilih-pilih. Dia bahkan mengejar wanita seperti ini. Mereka bahkan tidak merasa perlu bertanya kepada mereka. Orang yang mereka cari tidak akan pernah berbaring di pelukan seorang pria dengan penuh kasih sayang. Bartender kura-kura itu kembali ke tempatnya di belakang bar. Ketika dia melihat perilaku mereka, dia diam-diam mengacungkan jempol besar kepada Zuan. Bagaimanapun, Hai Daniu yang berpenampilan tangguh telah mengatakannya dengan tepat. Jika Anda mematikan lampu dan menutupi wajah, bukankah semuanya sama saja? Apalagi fakta bahwa wanita ini memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan segera memanggil para yaksa, tuan-tuan, kultivasi Ratu Putri Duyung sangat tinggi. Bahkan jika kita menemukannya, kita tidak akan bisa menangkapnya. Benar sekali, kultivasinya sangat tinggi.
Bahkan jika kami mengetahui keberadaannya, dia pasti sudah pergi saat kami menghubungi Anda. Para tamu restoran tampaknya tiba-tiba menyadari hal itu. Mereka semua mulai berdebat dengan berisik. Benar sekali, Anda harus tetap mempertahankan hidup Anda untuk menikmati imbalan yang paling manis. Itu bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, kata pemimpin patroli Laut Yaksa. Dia sudah terluka parah dan kemungkinan hanya memiliki sedikit kemampuan tempur yang tersisa. Banyak orang bersorak saat mendengar itu. Mereka sudah membayangkan diri mereka mencapai puncak kehidupan mereka setelah menangkap Ratu Putri Duyung. Namun, beberapa yang lain mendesah. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya telah diuntungkan oleh anugerah Ratu Putri Duyung. Mereka benar-benar tidak ingin melihatnya berakhir seperti ini. Zuan mengerutkan kening. Dia terluka parah. Apakah Raja Naga menyakitinya? Namun, seharusnya tidak demikian. Dengan kultivasi Raja Naga, jika dialah yang menyerangnya, apakah Ratu Putri Duyung akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Tiba-tiba, semua yang ada di depannya menjadi gelap. Ternyata patroli Laut Yaksa sudah pergi dan pria bertampang tangguh bernama Haidaniu datang menghampiri. Dia berkata dengan suara rendah dan teredam, "Aku yang pertama. Wanita ini milikku." Tamu restoran lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiul. Rasa cemburu seperti ini terjadi hampir setiap hari, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya terjadi pada wanita jelek. Zuan tidak bisa menahan senyum pada wanita itu dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu populer." Ekspresi wanita itu agak tidak wajar, dan jelas bahwa dia pun agak terkejut dengan kejadian yang terjadi ini. "Gila ya Haidaniu, aku sudah seperti ini," tapi dia masih saja tertarik. Dia tersenyum dan bersandar ke pelukan Zuan sebelum berkata, "Tapi aku sudah menjadi temannya." Zuan terdiam. Kata orang, wanita cantik itu sumber malapetaka. Tapi, siapa sangka, wanita ini juga pandai dalam hal itu. Haidaniu melotot ke arah Zuan dan berkata, "Lebih baik kau lepaskan dia sekarang." Juga, saat dia berbicara, tangannya bergerak ke arah Zuan. Wah! Suara keras memenuhi udara. Hanya ada bayangan kabur di depan mata para penonton, dan sedetik kemudian, Haidaniu sudah pergi. Mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa dia sudah terbalik, terkubur di pantai berpasir di luar. Kakinya terekspos di atas tanah, berkedut di udara. Saat mereka saling memandang, ekspresi mereka berubah. Sepertinya tidak ada yang melihat bagaimana manusia itu menyerang. Penampilannya biasa saja, tetapi sebenarnya dia tangguh. Wanita itu tiba-tiba berdiri tegak. Ada ekspresi terkejut di matanya saat dia menatap Zuan. "Kenapa kamu bangun? Bukankah kamu bersikap dekat denganku beberapa saat yang lalu?" tanya Zuan, sambil mengulurkan tangan untuk memeluknya lagi. Namun, dia menghindari tangannya dengan cara yang sangat alami. Zuan menatapnya dengan geli. Betapa lembutnya pinggangnya. Ekspresi wanita itu agak tidak wajar saat dia berkata, "Terlalu banyak orang di sini. Agak memalukan di depan mereka semua. Kurasa tidak apa-apa, akan lebih baik jika kita bertukar lokasi." Zuan mengangguk. Dia meraih pinggang wanita itu dan mereka berjalan lurus keluar. Wanita itu ingin menyingkir, tetapi tangannya seolah mengandung kekuatan iblis dan mendarat tepat pada sasaran. Ketika mereka melihat keduanya menghilang, semua orang di restoran mulai dengan antusias membahas latar belakang Zuan. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa mengetahuinya. Katakanlah, kultivasinya sangat tinggi, jadi dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Mengapa dia mengejar wanita setengah baya yang sangat jelek? Kau tahu bahwa bajingan kaya itu semua punya selera yang aneh. Kurasa orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi juga sama saja. Begitu kau bosan dengan yang cantik-cantik, mungkin akan lebih menyenangkan bermain dengan tipe yang lain. Jika standar kecantikanmu berubah sebanyak itu saat tingkat kultivasimu meningkat, menurutku aku lebih baik dengan diriku yang sekarang. Sementara itu, begitu Zuan dan wanita itu sampai di pantai berpasir, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kultivasimu tampaknya sangat tinggi, bukan? Tidak mungkin kau tidak memiliki reputasi di sisi manusia. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggilmu? Mengapa dua orang yang bertemu secara kebetulan harus saling kenal sebelumnya? Bahkan jika aku menyebutkan namaku, kau mungkin tidak akan percaya. Aku yakin kau juga tidak akan memberitahuku nama aslimu." Zuan tersenyum.
Wanita itu awalnya tertegun, lalu tersenyum. Kamu cukup menarik. Zuan mendesah. Jika saja kamu tidak menekan jarum itu ke pinggangku saat mengucapkan kata-kata itu, mungkin aku akan menerimanya dengan lebih tulus. Ekspresi wanita itu berubah. Dia melihat bahwa pria itu masih tidak menunjukkan niat untuk melindunginya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak menggunakan jarum itu dan menariknya kembali dengan jentikan jarinya. Dia berkata, aku memang ingin mengambil nyawamu, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak apa-apa bagi semua orang untuk melupakan apa yang terjadi di dunia para pejuang. Kamu punya banyak kesempatan untuk menyerang di sepanjang jalan. Kenapa kamu ragu-ragu begitu lama? Zuan bertanya dengan tatapan ingin tahu. Jika dia sudah bergerak saat itu, dia tidak akan begitu sabar. Lagi pula, kau baru saja menolongku, dan menyentuh tubuhku bukanlah niat awalmu. Jika aku menyakitimu, itu sama saja dengan membalas rasa terima kasih dengan permusuhan, kata wanita itu sambil mendesah. Ekspresi Zuan agak aneh. Dia bertanya, kau akan mengambil nyawaku hanya karena aku menyentuhmu. Kau tahu, kaulah yang mengambil inisiatif tadi, dan sejujurnya, akulah yang kalah, oke. Sedikit amarah dan rasa malu muncul di antara alis wanita itu. Dia membalas, apa yang kau tahu? Aku. Dia terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berkata, terserahlah, tidak apa-apa jika kau tidak tahu. Itu hanya akan membawamu lebih banyak masalah jika kau tahu. Identitasmu cukup istimewa. Latar belakang macam apa yang kamu miliki? Apakah kamu ikan parimanta? Tanya Zuan penasaran. Ikan parimanta. Wanita itu membelalakkan matanya dan berseru, kau ikan parimanta. Kamu tidak menggunakan jarum. Bahkan setelah berpikir lama, satu-satunya makhluk yang ada hubungannya dengan jarum beracun adalah ikan parimanta, jawab Zuan. Siapa bilang hanya ada ikan parimanta? Ras laut punya banyak spesies, dan banyak yang menggunakan jarum beracun. Wanita parubaya itu tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Itu bukan yang terpenting. Aku bukan ikan parimanta. Cukup, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Selamat tinggal. New Novels Updates on novelby.com. Hei, kau tidak bisa pergi. Zuan meraih tangannya. Wanita itu membelalakkan matanya dan menatapnya, lalu berseru, kau menyentuhku lagi. Tidak mungkin kau akan kehilangan sebagian dagingmu jika aku menyentuhmu, kata Zuan dengan kesal. Kau masih belum memberitahuku di mana obat abadi naga ilahi itu. Ekspresi wanita itu langsung berubah serius. Dari mana kamu mendengar nama itu? Mengapa kamu mencarinya? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Tentu saja aku membutuhkannya. Zuan tentu tidak akan memberitahu siapapun bahwa dia berusaha menyelamatkan kekasihnya. Siapa yang tahu jika seseorang akan mencoba memerasnya dengan informasi ini? Aku tidak peduli alasan macam apa yang kau miliki, tapi aku menyarankanmu untuk menyerah. Tidak mungkin kau bisa mendapatkannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Zuan tidak puas. Karena, wanita itu ragu-ragu dan hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Sekelompok orang mengelilingi mereka. Dengan beberapa lompatan, mereka sudah mengepung pasangan itu. Awalnya, Zuan mengira itu karena dia telah mengeluarkan batu ki tingkat surga dan memperlihatkan kekayaannya, yang menyebabkan keserakahan pelanggan lainnya. Dia mengira bahwa mereka telah menunggunya dan wanita itu di tempat terpencil untuk membunuhnya dan mengambil semuanya. Dia agak bingung, bertanya-tanya apakah mereka semua buta. Mereka masih mengejarnya bahkan setelah melihat apa yang terjadi pada Haidaniu. Namun, dia segera melihat siapa sosok yang mendekat. Mereka tampak ganas dan berambut merah. Mereka adalah bagian dari patroli Laut Yaksa. Ada yang tidak beres. Zuan menyadari bahwa ada racun hitam di sekitar tubuh patroli Laut Yaksa yang membuat mereka jelas berbeda dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening. Dia merasakan deja vu dari energi ini. Ekspresi wanita itu berubah. Dia mendorong Zuan ke samping dan berlari ke arah lain. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika melihatnya pergi. Wanita ini ternyata baik hati. Dia khawatir akan menyeretku ke dalam kekacauannya. Namun, patroli Laut Yaksa sangat cepat dan menghalangi jalan wanita itu, sambil berkata, kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Menyerahlah dan biarkan kami menangkapmu. Suara mereka jauh lebih kasar daripada suara Yaksa Ocean Patrol di restoran, seolah-olah mereka adalah setan dari neraka.
Mendengarkannya saja bisa membuat orang menggigil ketakutan. Bab 2117, Ratu Putri Duyung. Jangan bicara omong kosong. Wanita itu mengeluarkan dua senjata seperti Emeichi, satu, dan mulai bertarung dengan patroli laut yaksa. Zuan mengangguk. Dia dapat melihat bahwa perencanaannya tidak rendah, dan dia selalu membuat keputusan yang paling rasional. Namun, energinya tampaknya tidak seragam dan selalu menjadi sedikit lamban pada saat-saat yang paling penting, mencegahnya. Memanfaatkan celah musuhnya. Akibatnya, dia berakhir dalam bahaya. Namun, yang lebih aneh lagi adalah patroli laut yaksa. Nyonya itu menendang titik-titik vital yaksa beberapa kali, namun mereka tampak baik-baik saja. Apakah pertahanan mereka benar-benar sekuat ini? Sang wanita akhirnya menemukan kesempatan itu. Dengan jentikan jarinya, sebuah jarum tipis menusuk di antara alis seekor yaksa yang menyerangnya. Yaksa itu jatuh ke tanah. Jarumnya jelas bukan benda biasa. Zuan menyebalkan. Baguslah benda ini tidak masuk ke tubuhku lebih awal. Saat itu, situasi di medan perang berubah dengan cepat. Patroli laut yaksa yang tersisa menggunakan kesempatan itu untuk menyerang pada saat yang sama. Beberapa tombak menutup semua jalur pelarian. Namun, dengan memutar pinggang wanita itu, dia berhasil lolos dari tombak-tombak itu dengan sudut yang tak masuk akal. Pinggang yang lentur sekali. Zuan mendesah pelan. Selain itu, tubuh wanita tampaknya menggunakan dao agung dunia. Tubuhnya seperti ikan yang melontarkan ekornya, atau kijang yang menyerang dengan tanduknya. Tubuhnya menyerupai alam itu sendiri. Namun, begitu dia keluar dari jurang, tubuhnya terhuyung-huyung. Yaksa yang tampaknya telah terbunuh dan tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya dan meraih pergelangan kakinya. Meskipun wanita itu bereaksi cepat dan refleks tendangan tangannya, dengan jeda itu, para yaksa lainnya sudah menaklukkannya. Beberapa tombak diarahkan ke bagian vital tubuhnya sehingga dia tidak berani bergerak sama sekali. Wanita itu menatap kosong ke arah yaksa yang tergeletak di tanah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia masih bisa bergerak meskipun terkena senjatanya di antara kedua alisnya. Meski begitu, dia segera bereaksi terhadap kesulitan yang dihadapinya saat ini. Dia melihat ke arah Zuan yang sedang terdiam dan bertanya, "Apa yang kau lakukan hanya diam saja? Apa yang benar-benar tidak akan membantu?" Zuan menyebalkan. Tetapi mereka adalah patroli laut yaksa yang terkenal dari ras samudra, dan kita hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Mengapa saya harus mengambil risiko besar terhadap ras samudra? Tentu saja, jika kamu bersedia membantuku mencari apa yang kuceritakan sebelumnya, aku dapat mempertimbangkan untuk membantu sedikit. Baik atau buruk, kita pernah minum bersama. Kau benar-benar kedinginan. Rupanya wanita itu sedang marah. Bukannya aku ingin membantumu, tetapi memang tidak ada cara untuk mendapatkan benda itu. Zuan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang sedang kamu hadapi, tetapi kamu masih tidak bisa berbohong untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Wanita setengah baya itu terdiam. Patroli laut yaksa saling bertukar pandangan. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Pemimpin itu berkata dengan serius, karena dia melihat kita menangkapnya, tentu saja kita perlu membungkamnya. Mata wanita yang kecewa itu berbinar. Dia menyaksikan kemalangan mendadak itu dengan penuh kegembiraan. Siapakah yang salah jika hanya diam dan melihat semua ini terjadi? Zuan terdiam. Beberapa yaksa mengangguk. Dengan ketukan kaki, mereka menyerbu dari sisi kedua seperti peluru artileri. Mereka sangat cepat dan tiba di depan Zuan hampir seketika. Tombak mereka yang berkilau hanya beberapa inci dari kulitnya. Wajah jelek dan senyum jahat para yaksa sangat mencolok. Buang. Beberapa jenis telah memenuhi syarat untuk udara. Para yaksa yang ganas itu terpental ke belakang, tubuh mereka terus-menerus berkedut di tanah. Beberapa bagian tubuh mereka terpelintir. Jelas bahwa hampir semua tulang mereka patah. Wanita itu membelalakkan matanya. Setelah melihatnya menghempaskan Haidaniu yang tampak tangguh itu, dia merasa bahwa perlakuannya tidak buruk, tetapi dia tidak menyangka dia akan seperti ini. Bagaimanapun, para yaksa jauh lebih kuat dari Haidaniu. Dan racun hitam ini tampaknya membuat mereka bahkan lebih kuat dari yaksa biasa. Namun, mereka berakhir seperti ini hanya dalam satu serangan. Yang lebih penting, dia bahkan belum melihat bagaimana dia menyerang. Ekspresinya berubah seketika.
Dia menatapnya dengan waspada. Iklan oleh Pub Future. Siapakah dia? Apa tujuan yang mendekati saya? Pemimpin yaksa yang tetap misterius. Racun hitam itu terjulur dan dengan cepat mengelilingi tubuh rekan-rekannya. Kemudian, suara tembakan yang membuat gigi sakit memenuhi syarat udara. Para yaksa yang berbaring di pasir dengan semua tulang dan meridian, mereka hancur benar-benar merangkak berdiri lagi. Banyak dari mereka memperbaiki lengan dan kaki mereka yang terpelintir. Salah satu bahkan memutar kepala mereka ke belakang 180 derajat. Wanita itu akhirnya tahu mengapa yaksa yang menyerangnya tidak mati meskipun dia dipukul di antara alisnya oleh harta karunnya, dan malah tampak baik-baik saja. Dia berkata, hati-hati. Dilihat dari kondisi mereka saat ini, mereka mungkin bukan lagi yaksa patroli laut. Jadi kamu benar-benar tahu bagaimana merawatku. Zuan berkomentar sambil terkekeh. Dia sama sekali tidak tampak terkejut dengan perubahan mendadak ini. Wanita itu misterius. Meski tidak ada kemerahan di wajahnya, Zuan bisa merasakan rasa malu dari tatapannya. Zuan merasa sedikit menyesal. Dia benar-benar tidak bisa memperbaiki kebiasaan buruknya ini. Dia sudah cukup banyak memperlihatkan kasih sayang kepada orang lain, adalah ide yang buruk untuk terus-menerus menggoda orang lain seperti ini. Pemimpin yaksa dan selusin pengawalnya menyerbu dengan energi hitam pekat dan menyerang Zuan lagi. Meskipun manusia ini tampak kuat, mereka saat ini memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Orang yang mati pada akhirnya pastilah dia. Zuan menatap mereka dan berkata dengan dingin, mereka bukan lebih dari sekadar senjata boneka yang disempurnakan melalui energi kematian. Tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut. Para yaksa tampaknya telah menghadapi hal paling menakutkan di dunia dan berteriak dengan sedih. Racun hitam mulai menghilang dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, para yaksa semua tergeletak di tanah dengan ekspresi pucat. Banyak tempat di tubuh mereka yang sudah membusuk. Jelas bahwa mereka sudah lama mati. Zuan mendekati wanita itu dan berkata, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Ketika dia melihat bagaimana dia bermandikan cahaya putih, wanita itu sedikit linglung. Dia bergumam, apakah kamu seorang dewa? Zhu berteriak sesaat. Pertama-tama, ia adalah sutra asal mula primordial yang mematikan, dan cahayanya perlahan memudar. Ia berkata, hanya sedikit kekuatan pemurnian yang tidak layak disebut. Wanita itu akhirnya bereaksi terhadap apa yang terjadi dan bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Itulah yang seharusnya aku tanyakan padamu. Siapakah dirimu? Zuan mengulangi pertanyaannya, menatapnya dengan penuh pertimbangan. Atau mungkin aku harus memanggilmu Ratu Putri Duyung. Ekspresi wanita itu berubah. Bagaimana kau tahu? Tunggu, aku tidak tahu. Dengan lambaian tangan Zuan, belenggu iblis yang membelenggunya terpotong. Dia berkata, aku bukan orang bodoh. Tubuhmu sangat menakjubkan, tetapi wajahmu jelek. Kamu mungkin bisa menipu orang lain di restoran, tetapi aku tahu kamu pasti menggunakan artefak sihir yang luar biasa untuk menyembunyikan penampilanmu. Ada hal lain yang tidak berani dia sebutkan. Kehadirannya sama sekali berbeda dari para pelanggan Ocean Rache yang datang ke restoran itu. Mungkin dia bisa berpura-pura melakukan hal lain, tetapi rasa di pinggangnya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki wanita biasa. Jadi, sejak awal kau sudah tahu siapa aku, tapi kau sengaja mendekatiku dan memperlakukanku dengan tidak hormat. Wanita itu menyentuh wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang memukau. Kulitnya yang seputih susu dan indah sama sekali tidak seperti wajahnya yang kuning dan bergelombang sebelumnya. Ada sedikit warna merah di wajahnya, mungkin karena malu atau marah. Ketika dia mengingat bagaimana dialah yang bergerak mendekatinya, dan bahkan bersandar ke lengannya untuk menghindari pasukan yang mengejarnya, dia benar-benar ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi. Pada saat itu, dia muncul dalam wujud lain dan tidak ada yang tahu siapa dia, itulah mengapa dia tidak merasa bahwa melangkah lebih jauh adalah hal yang besar baginya. Tapi sekarang, aku ingin mati. Anda telah berhasil menipu Sang Hongyu untuk +233 +233 +233. Zuan memasang ekspresi, seperti yang diharapkan, saat melihat nama yang muncul. Dia memang mirip Sang Liuyu, tetapi perbedaan terbesarnya terletak pada temperamennya. Sang Liuyu membawa awan yang mengalir di langit, mata air yang jernih di hutan.
Ia tampak memiliki aura yang agung dan tak ternoda, tidak tertarik pada dunia yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, Sang Hongyu sedikit lebih menawan. Selain itu, ada aura kebaikan yang unik dalam dirinya. Mungkin karena dia sudah menikah. Tunggu, apakah kamu Ibu Qi Wen? Zuan teringat kembali pada anak malang yang pernah ditemuinya di masa lalu. Bukankah wanita ini terlalu muda? Apa kabar? Sang Liuyu tak kuasa menahan senyum saat teringat anak nakal yang ingin menghabiskan waktunya di sana. Dia menjelaskan, Qi Wen adalah anak perempuanku. Sayangnya, kakak perempuanku meninggal karena sakit, jadi anaknya kurang mendapat pendidikan yang baik. Zuan terdiam. Raja Naga benar-benar agak konyol. Dia membawa kedua saudarinya masuk. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Sang Hongyu tiba-tiba berubah. Dia berkata, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja sebelumnya? Sebenarnya tidak, kata Zuan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia adalah kakak perempuan Sang Liuyu, dia masih merasa harus menjelaskan sesuatu. Awalnya, aku pikir kamu hanyalah seorang wanita terhormat yang pergi menjelajahi dunia dan bermain. Lagi pula, ada contoh serupa di seluruh dunia, dan mereka semua adalah wanita yang penuh dengan fantasi yang tidak realistis tentang dunia dari buku-buku yang mereka baca. Petik 2. Ratu Putri Duyung terdiam. Kemudian, ketika patroli Laut Yaksa datang mencarimu dan aku melihat penampilanmu yang gugup, aku menjadi curiga untuk pertama kalinya. Zuan menyebalkan. Tapi senjatamu adalah jarum, dan kurasa aku belum pernah mendengar Ratu Putri Duyung menggunakan senjata seperti itu. Itulah mengapa aku bertanya-tanya apakah kau berasal dari ras ikan pari manta. Ratu Putri Duyung terdiam lagi. Tentu saja, yang terpenting, aku tidak menyangka bahwa Ratu Putri Duyung akan secara proaktif bersandar pada tubuh pria lain. Zuan memiliki ekspresi aneh saat berbicara. Jika Raja Naga mengetahui bahwa dia telah memanfaatkan istrinya, itu akan sedikit merepotkan. Selain itu, apa yang akan dia katakan kepada Sang Liuyu? Apakah dia benar-benar akan mempercayai ketidaksalahannya? Kau masih membicarakannya, seru Ratu Putri Duyung, merasa sedikit malu. Dia secara refleks mengangkat tinjunya untuk memukulnya, tetapi dia tiba-tiba merasa seolah-olah melakukan itu akan terlalu intim dan dengan cepat menarik tangannya kembali. Zuan bertanya pelan dan menjawab, kau tidak bisa menyalahkanku untuk semua ini, tahu. Namun kemudian, ketika patroli Laut Yaksa yang menyamarkan racun hitam itu mengejarmu, dan aku melihat bahwa kau tidak hanya terluka, kau juga memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi yang hanya bisa diketahui oleh keluarga kerajaan ras laut, aku pasti bodoh jika masih tidak tahu siapa dirimu. Petik 2. Sang Hongyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sejenak sebelum bertanya, lalu siapa kamu? Kemudian, dia menambahkan, jangan bermain-main dengan hal-hal seperti, bertemu secara kebetulan, tidak saling kenal. Dengan kultivasimu, tidak mungkin kamu tidak dikenal di sisi manusia. Kamu pasti orang hebat. Dia mengerutkan kening saat berbicara, merenung, kapan sisi manusia menjadi begitu makmur. Seseorang sekuat ini benar-benar berasal dari sana. Zuan merasa sedikit malu, lalu berkata, sebenarnya, kami berdua memang punya sedikit hubungan. Sang Hongyu mengangkat alisnya dan berseru, apakah kamu mencoba memanfaatkanku lagi? Bukan itu. Zuan merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa mengatakan siapa dirinya. Sang Hongyu menatapnya dengan kaget. Tidak mungkin. Aku pernah melihat penampilan Zuan sebelumnya. Kau tahu, aku juga pernah melihat potretmu dan kau tidak terlihat seperti itu, jawab Zuan. Karena tidak punya pilihan lain, ia hanya bisa melepas topengnya dan memperlihatkan wujud aslinya, sambil berkata, aku hanya tidak ingin wajah asliku diketahui orang luar. Bibir merah Sang Hongyu sedikit terbuka saat melihat wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan ekspresi rumit dan mendesah, jadi itu benar-benar kamu. Tidak apa-apa. Setidaknya aku tidak diganggu oleh orang luar. Zuan tercengang. Mengapa tiba-tiba terdengar seperti menyimpan barang-barang berharga dalam keluarga? Sejauh ini aku telah menyinggung perasaanmu, jadi kuharap Yang Mulia tidak menyalahkanku atas hal itu. Zuan menyingkirkan kesembronoannya dan membungkuk ke arahnya. Sang Hongyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berkata, awalnya sombong, lalu kemudian hormat. Apakah kamu khawatir aku akan mengadu pada Liuyu? Zuan terkekeh malu.
Yang Mulia pasti bercanda. Saya yakin Anda juga tidak ingin Raja Naga tahu apa yang terjadi, kan? Keduanya tercengang saat kata-kata itu keluar. Zuan merasa seolah-olah kata-kata itu terdengar agak aneh, seolah-olah kata-kata itu berasal dari salah satu cerita Jepang. Sang Hongyu menjadi putus asa dan tiba-tiba mendesah dalam-dalam. Ketika teringat poster-poster pencarian, Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, benar, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau harus melarikan diri? Dan mengapa Raja Naga memerintahkan penangkapanmu? Ceritanya panjang, kata Sang Hongyu sambil melihat ke kejauhan. Ada banyak orang berlari ke arah mereka. Suara perkelahian telah mengejutkan orang-orang di dekat restoran, dan mereka semua bergegas keluar untuk menyelidiki. Ikuti aku. Sang Hongyu meraih tangan Zuan dan berlari ke samping. Setelah berlari beberapa saat, Zuan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia tidak akan menyalahkan saya karena mengambil keuntungan dari Anda lagi. Sang Hongyu mendengus. Kamu dan adik perempuan adalah teman baik, jadi tentu saja kamu juga teman baikku. Apa salahnya jika kakak dan adik berpegangan tangan? Zuan tertegun. Saya rasa Anda agak masuk akal. Ini salah saya karena memiliki pikiran yang tidak murni dan memikirkan hal-hal yang acak. Bagaimana kalau kau tunjukkan kemana kita harus pergi? Zuan menyarankan, dia bisa tahu bahwa wanita itu terluka dan tidak bisa berlari terlalu cepat. Ada beberapa orang kuat di antara pelanggan restoran. Akan sedikit sulit jika mereka tidak bisa menyingkirkan mereka. Di sana, ada gua di dekat tebing. Di tengah kalimatnya, Sang Hongyu tiba-tiba merasa dirinya terangkat ke udara dan tak mampu menahan diri untuk berteriak. Ternyata Zuan telah melingkarkan lengannya di pinggangnya, terbang ke udara di atas lautan. Ketika merasakan lengannya yang kuat dan hangat, Sang Hongyu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak jadi. Dia baru saja mengatakan bahwa tidak apa-apa jika saudara kandung berpegangan tangan. Jika dia mengkari janjinya sekarang, itu hanya akan membuat keadaan semakin memburuk. Zuan sangat cepat. Mereka meninggalkan restoran untuk pelanggan dalam sekejap mata. Sang Hongyu memberinya petunjuk di sepanjang jalan, sehingga mereka dapat mencapai gua di tebing dengan cepat. 1. Senjata bela diri tradisional Tiongkok yang tampak seperti batang logam tipis dengan ujung runcing. Bab 2118, meniru suami dan istri. Begitu mereka mendarat di gua, Sang Hongyu meninggalkan lengan Zuan. Gua itu kemungkinan merupakan sarang burung raksasa yang terbengkalai. Sang Liuyu memindahkan beberapa tulangnya ke samping karena takut membuangnya akan membuat orang lain waspada. Gua semacam ini benar-benar baunya tidak sedap, tetapi entah bagaimana dia berhasil membuatnya tidak ada bau aneh sama sekali, dan tempat itu malah memiliki aroma harum yang samar. Ada lapisan jerami yang ditumpuk di atas batu raksasa di samping. Cukup cepat, tetapi keseluruhannya terlalu kasar. Itu sama sekali tidak cocok dengan identitas Ratu Putri Duyung. Aku sudah menunjukkan sisi burukku padanya. Duduklah pada apapun yang kamu suka. Tidak ada teh di sini, jadi aku tidak bisa menghiburmu dengan baik, kata Sang Liuyu, menggunakan gaya rambut berantakan yang tertiup angin ke seluruh wajahnya untuk menyembunyikan warna merahnya. Aku punya beberapa. Zuan dengan santai meraih udara kosong, dan satu set teh segera muncul. Dia memilih beberapa bahan teh spiritual, dan menaruhnya dalam teko sebelum menuangkan air mata air spiritual yang diberikan kepadanya dari berbagai sekte. Jarinya menghasilkan api kecil, yang dengan cepat membuat teh mendidih. Sang Hongyu menyaksikan dengan ekspresi terkejut. Beberapa saat kemudian, dia berkata, tadi sepertinya adalah api sungguhan. Jika orang-orang di dunia ini tahu bahwa kamu menggunakan api sungguhan yang begitu berharga untuk memasak teh, mereka akan mengutukmu karena membuang-buang sumber daya dengan sembrono. Sebagai permaisuri ras laut, pengetahuannya secara alamiah istimewa. Api sejati lahir secara alami dari dunia, dan masing-masing sangat kuat. Yang lebih penting, api tersebut dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan pil yang tidak dapat digunakan oleh api biasa. Namun, api sejati sangat sulit dikendalikan. Kesalahan sekecil apapun akan membuat seseorang terluka, namun Zuan benar-benar mampu mengendalikannya dengan mudah untuk menyiapkan teh sekecil itu. Tingkat keterampilan ini sungguh luar biasa. Bukankah semua ini dimaksudkan untuk membuat hidup lebih mudah, agar hidup lebih ceria? Kalau tidak,
kamu hanya akan menjadi budak dari perkakasmu sendiri. Zuan terkekeh dan menuangkan secangkir teh untuknya. Benar juga, kata Sang Hongyu, lalu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Ia merasakan sensasi menyegarkan menembus jauh ke dalam hatinya sebelum menghilang. Suasana hatinya agak tenang, dan luka-lukanya pun agak stabil. Dia menyesap beberapa teguk, terkejut. Ini benar-benar istimewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan secara diam-diam. Awalnya, dia berpikir bahwa Zuan terlalu sombong dan memanjakan diri dalam perilakunya, dan tidak benar-benar menyetujuinya. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa Zuan melakukan ini untuknya. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, berpikir bahwa tidak heran adik iparnya yang biasanya sombong dan angkuh akan memperlakukannya dengan sangat berbeda. Bisakah Yang Mulia memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Zuan bertanya dengan tatapan ingin tahu. Dia punya terlalu banyak pertanyaan sekarang. Apa yang sebenarnya sedang dipermainkan pasangan ini? Tidak mungkin dia hanya dipermainkan dalam permainan yang sedang mereka mainkan, kan? Sesuatu yang buruk terjadi pada Raja Naga. Raja Naga saat ini adalah seorang penipu. Kalimat pertama Sang Hongyu sudah menggemparkan dunia. Apa? Seru Zuan kaget. Lagi pula, kultivasi Raja Naga tidak kalah dengan mendiang Kaisar Iblis atau Zhao Han. Bagaimana bisa sesuatu tiba-tiba terjadi padanya? Selain itu, apa yang terjadi dengan Raja Naga palsu ini? Ada begitu banyak individu kuat di antara ras laut. Bagaimana mungkin dia bisa ditiru? Sang Hongyu melanjutkan, beberapa hari yang lalu, Raja Naga pergi jalan-jalan, tetapi dia bertingkah agak aneh saat kembali. Sekarang setelah kupikir-pikir, mungkin saat itulah dia digantikan oleh yang lain. Kemana Raja Naga pergi? Tanya Zuan. Setelah keterkejutan awalnya berlalu, dia mempercayai deduksi Sang Hongyu. Bagaimanapun, mereka adalah suami istri, dan dia adalah seseorang yang bertemperamen tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa bercanda tentang hal semacam ini? Karena itu, dia mengajukan beberapa pertanyaan untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu. Kepada Nyonya Kerang, kata Sang Hongyu sambil mengerutkan kening. Nyonya Kerang, tanya Zuan, tercengang. Ini menyentuh titik buta pengetahuannya. Apakah ada daerah berbahaya di sana? Tidak, tapi dia hanya pergi ke sana untuk bersenang-senang. Wanita kerang itu sangat penyayang, jadi pria mana di ras laut yang tidak menyukainya? Kata Sang Hongyu sambil mencibir. Zuan terdiam. Ini aneh. Saya hanya ingin bertanya tentang bahaya apa yang menimpa Raja Naga, jadi bagaimana bisa berakhir menjadi situasi kecemburuan. Kau tidak perlu merasa malu akan hal itu, kata Sang Liu Yu, seolah bisa membaca pikirannya. Raja Naga dikenal penuh nafsu. Tidak peduli rasnya, tidak ada satupun wanita yang bisa lolos dari haremnya selama mereka cantik. Dia tersenyum samar kepada Zuan saat mengatakan itu, lalu melanjutkan, ada desas-desus bahwa Bupati memiliki gaya yang mirip, namun menurutku kau jauh lebih segar dan murni. Aku juga pernah mendengar tentang kekasihmu itu. Dibandingkan dengan wanita-wanita Raja Naga, itu bahkan tidak setingkat. Zuan terdiam. Aku hanya menikmati drama orang lain, namun akhirnya drama itu malah menimpaku. Namun, Raja Naga benar-benar konyol. Ia memiliki 9 putra utama, dan mereka semua dilahirkan oleh wanita dari spesies yang berbeda. Penampilan mereka semua sangat berbeda. Tunggu, hantu perempuan, jimat, roh rubah. Saya sendiri tidak benar-benar jauh lebih baik. Iklan oleh Pub Future. Sang Hongyu menyingkirkan senyumnya. Setiap beberapa hari, dia pergi ke wanita lain untuk menggoda mereka, dan aku sudah terbiasa dengan itu. Itu tidak terlalu menggangguku. Tapi kali ini, ketika dia kembali, dia tampak telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Perubahan macam apa yang terjadi? Jangan bilang kalau tidak ada satupun dari sekian banyak ahli ras samudera yang menyadari masalah dengan Raja Naga. Zuan bertanya tentang hal yang paling mengganggunya. Orang-orang itu berinteraksi dengannya dari jarak jauh, jadi bagaimana mereka bisa mengenalnya sebaik kami para wanita? Bagaimana mungkin seorang wanita tidak memahami suaminya sendiri? Jawab Sang Hongyu dingin. Oh. Zuan tampak seolah-olah dia sekarang mengerti sesuatu. Sang Hongyu tercengang, dan wajahnya memerah. Dia berseru, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak membiarkan dia memanfaatkanku. Hanya saja setelah menikah begitu lama, aku terlalu akrab dengannya.
Itulah sebabnya aku langsung menyadari ada yang tidak beres begitu dia kembali. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba harus menjelaskan hal itu kepadanya. Zuan merasa sedikit canggung. Dialah yang pikirannya telah menyimpang ke arah yang salah. Awalnya, dia bahkan merasa agak kasihan. Dia bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang asal-usul orang itu? Sang Hongyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Sejujurnya, ini agak aneh. Orang itu tidak menunjukkan celah atau kekurangan dalam ucapan dan perilakunya. Kalau bukan karena fakta bahwa aku sangat akrab dengan Raja Naga karena telah bersamanya selama bertahun-tahun, bahkan aku mungkin akan kesulitan membedakannya. Zuan berpikir dalam hati, mungkinkah itu adalah keterampilan mengubah penampilan? Namun, keterampilan mengubah penampilan biasa tidaklah begitu hebat, apalagi mencoba meniru seseorang yang sekuat itu. Mungkinkah si penipu juga mengetahui wajah 1000 identitas? Coba pikirkan siapa di antara musuh Raja Naga yang paling mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Lagi pula, dengan kultivasi Raja Naga, bagaimana mungkin orang biasa bisa melukainya? Tanya Zuan. Sang Hongyu berpikir sejenak dalam hati. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Zuan dan berkata, setelah memikirkannya berulang kali, aku menyimpulkan bahwa satu-satunya kemungkinan adalah kamu. Zuan tercengang. Sang Hongyu kemudian menjelaskan, kultivasi Raja Naga bahkan lebih tinggi dari yang dipikirkan orang-orang di dunia. Dari semua orang di dunia, satu-satunya yang masih dianggapnya sebagai saingan adalah Kaisar Manusia Zhao Han dan mendiang Kaisar Iblis. Keduanya telah meninggal, jadi satu-satunya orang yang masih bisa menyakitinya di seluruh dunia ini adalah kamu. Zuan terdiam. Sang Hongyu terkekeh pelan sebelum berkata, meskipun sebelumnya aku punya kecurigaan itu, saat aku memikirkan hubunganmu dengan Liu Yu, aku merasa itu bukan kamu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu sendiri, sedikit keraguan terakhir telah langsung terhapus. Ketika Zuan mendengar itu, dia segera bertanya, lalu bagaimana dengan Sang Liu Yu? Jika penangkapanmu diperintahkan, bukankah itu berarti dia juga dalam bahaya? Jangan khawatir, dia jarang tinggal di Istana Naga. Beberapa hari yang lalu, dia pergi mencari beberapa lagu kuno yang hilang dan berkata dia tidak akan kembali untuk beberapa waktu, jadi dia tidak dalam bahaya. Dia juga wanita yang cerdas. Sekarang setelah dia mendengar tentang perintah penangkapanku, dia pasti tidak akan gegabah kembali ke Istana Naga, dan akan menyelidiki masalah ini secara diam-diam, jawab Sang Hongyu. Sang Liu Yu muncul di benak Zuan dan dia mengangguk secara refleks. Dia memang tipe orang yang menenangkan. Dia berkata, karena tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang dapat melukai Raja Naga, sepertinya musuh pasti datang dari luar angkasa. Wajah cantik Sang Hongyu tampak terkejut saat dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang monster asing itu? Zuan sebelumnya telah memberitahu para petinggi ras iblis dan ras laut melalui berbagai saluran, jadi dia secara alami tahu tentang para penyerbu itu. Zuan menyuarakan konfirmasinya. Benar sekali, aku sudah cukup sering berurusan dengan mereka di masa lalu. Monster-monster itu sangat kuat dan banyak di antara mereka yang lebih kuat dari mendiang Kaisar Iblis. Kupikir aku sudah berurusan dengan sebagian besar bahaya tersembunyi di tanah tertutup, dan tidak menyangka masih ada lebih banyak lagi di wilayah ras lautan. Wilayah ras ocean sangat luas, tetapi mereka biasanya tidak banyak berhubungan dengan manusia. Mereka suka tetap dekat dengan wilayah mereka sendiri, jadi itulah sebabnya mereka tidak meninggalkan kesan yang terlalu besar padanya. Tetapi bagaimana jika kekacauan di tanah tertutup dan di sisi manusia tidak lebih dari sekadar tipu muslihat untuk mengalihkan perhatian makhluk terkuat di dunia agar tidak menyadari rencana penjajah di ras ocean? Dengan ukuran dan jumlah ras ocean, jika monster alien berhasil, seberapa mengerikankah itu? Zuan berkeringat dingin ketika memikirkan hal itu. Itu memang mungkin. Patroli laut yaksa yang kita temui tadi aneh. Aku belum pernah melihat racun hitam keluar dari tubuh mereka sebelumnya, kata Sang Hongyu. Dapatkan bab baru tentang Nov ELBJ NC Om. Itu adalah sejenis energi kematian, tetapi agak istimewa. Energi itu tampaknya sangat murni dan terkonsentrasi, kata Zuan dengan serius. Dia telah bertarung melawan berbagai macam roh yang telah meninggal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi energi kematian yang begitu murni.
Keduanya memiliki masalah mereka sendiri untuk dipikirkan. Keheningan singkat yang aneh menyelimuti gua itu. Beberapa saat kemudian, Zuan teringat alasan kedatangannya ke sini dan bertanya, "Benar, mengapa kamu selalu bertele-tele dengan obat abadi naga ilahi? Apakah ada kesulitan untuk mendapatkannya?" Sang Hongyu tersadar dari lamunannya dan berkata, "Oh, benda itu. Itu karena aku tidak tahu siapa dirimu, dan rahasia ras samudra ini tidak boleh diceritakan kepada orang luar. Tapi karena itu dirimu, itu tidak masalah." Dia berhenti sejenak dan mengamati Zuan, lalu bertanya, "Bolehkah aku bertanya mengapa kamu ingin menemukan obat ini?" "Itu untuk menyelamatkan seseorang." Dilihat dari penampilannya, sepertinya itu adalah seorang wanita. Sang Hongyu mendesah dalam hati saat melihat penderitaan yang Zuan tunjukkan saat itu. Iklan oleh Pub Future. Anak ini cukup penyayang, dan dia tidak sepelin-pelan Raja Naga. Dia benar-benar pria baik dan murni yang jarang terlihat. Wawasan adik perempuannya jauh lebih baik daripada wawasanku. Obat abadi naga ilahi mungkin hanya legenda di ras laut. Selain Raja Naga dan aku, orang-orang yang mengetahuinya di antara ras laut mungkin tidak lebih dari 3 orang. Namun, meskipun begitu, tidak seorang pun dari kita pernah melihatnya sebelumnya, lanjutnya. Zuan terkejut dan berkata, "Saya ingin mendengar detailnya." Legenda mengatakan bahwa obat abadi naga ilahi hanya memiliki peluang untuk diproduksi di tempat-tempat dengan energi naga terkuat. Dan saat ini, hanya ada satu tempat di mana energi naga paling kaya, yaitu makam 10.000 naga. Ekspresi Sang Hongyu menjadi serius saat dia melanjutkan, tetapi bahkan di makam 10.000 naga, hanya ada peluang untuk menghasilkan satu obat abadi naga ilahi. Meski begitu, tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Makam 10.000 naga, ya. Zuan mulai berpikir sendiri. Itu tampaknya adalah makam tempat generasi-generasi berikutnya dari ras naga dimakamkan. Apakah ada orang yang pernah melihat obat abadi naga ilahi sebelumnya atau tidak, dia tetap harus pergi ke sana secara pribadi. Makam 10.000 naga adalah area terlarang bagi ras naga, dan hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Waktu pembukaannya sudah dekat, tetapi ada masalah lain, jelas Sang Hongyu. Makam 10.000 naga hanya mengizinkan masuknya Raja Naga, dan bahkan aku tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Sedangkan untuk anggota ras naga lainnya, kalian setidaknya harus memiliki garis keturunan naga emas agung untuk masuk. Semua naga lainnya hanya dapat dikirim ke makam 10.000 naga setelah mereka meninggal. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku rasa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku jika aku ingin masuk. Aku tahu kau kuat, tetapi makam 10.000 naga bukan hanya tanah suci bagi ras naga, itu juga milik ras laut. Statusmu juga istimewa, jadi jika kau menerobos masuk begitu saja, itu pasti akan memicu perang antara ras laut dan ras iblis." Sang Hongyu buru-buru menasihati. Selain itu, makam 10.000 naga selalu menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi ras naga dari generasi ke generasi. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, banyak individu kuat menciptakan segala macam batasan di dalamnya, jadi itu sudah menjadi zona terlarang paling terkenal bagi ras laut. Jika kau benar-benar masuk, tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kau kemungkinan besar akan tetap mati jika batasan itu diaktifkan. Zuan mengerutkan kening. Apa yang dikatakannya bisa jadi benar. Lagi pula, dia tidak hanya akan berhadapan dengan para ahli ras naga generasi ini, tetapi juga dengan niat membunuh yang terkumpul dari seluruh ras naga selama ribuan tahun. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, "Menurutmu, apakah orang itu bisa menyamar sebagai Raja Naga hanya untuk mendapat kesempatan memasuki makam 10.000 naga?" Ekspresi Sang Hongyu berubah serius. Dia berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu kemungkinan besar. Jika mereka bisa meniru Raja Naga, kita juga bisa." Zuan sudah punya rencana. "Bagaimana kau akan melakukannya?" Sang Hongyu bertanya dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. "Aku tahu kemampuan mengubah penampilan yang bisa membuatku berubah menjadi Raja Naga. Bersamamu sebagai ratu yang sebenarnya, aku akan menjadi lebih nyata daripada Raja Naga palsu itu," jawab Zuan. Namun, dia tidak menyangka Sang Hongyu akan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Raja Naga tidak semudah itu berubah. Di antara ras laut, ada banyak sekali individu luar biasa dengan penglihatan tajam.
Bagaimana mungkin keterampilan mengubah penampilan bisa menipu mereka? Itulah sebabnya saya sangat bingung tentang bagaimana Raja Naga palsu itu melakukannya. Keahlianku mengubah penampilan sedikit berbeda. Tunggu sebentar. Zuan memejamkan mata dan memikirkan seperti apa rupa Raja Naga saat ia muncul setelah ia membunuh naga emas itu di masa lalu. Kemudian, ia mengaktifkan wajah 1000 identitas. Segera setelah itu, di hadapan tatapan ngeri Sang Hongyu, Zuan berubah seperti Raja Naga. Bagaimana sekarang? Zuan menatap Sang Hongyu dan terkekeh. Sang Hongyu langsung melompat mundur dalam jarak yang sangat jauh karena terkejut. Saat dia berdiri di dekat pintu masuk, dia akhirnya menahan keinginannya untuk berlari. Dia berseru, siapa kau sebenarnya? Zuan menghela napas. Sudah kubilang kalau kemampuanku mengubah penampilan agak istimewa. Kemudian, dia kembali ke penampilan normalnya. Setelah itu Sang Hongyu menelan ludah dengan susah payah, lalu kembali ke sisinya dengan ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya, lalu mencubit tubuhnya di sana-sini. Setelah itu, dia menggunakan sedikit kekuatan untuk menariknya. Hei, sakit. Zuan mencengkeramnya dengan kesal. Apa yang ingin kau pastikan? Saat merasakan panas dari tangannya, jantung Sang Hongyu berdebar kencang. Dia menarik tangannya dan berkata, aku sedang memeriksa apakah kamu palsu. Apakah kamu yakin sekarang? Zuan mengusap wajahnya dengan tidak senang. Sang Hongyu menyeringai saat melihat perilakunya. Dia berkata, jika bukan karena fakta bahwa aku mendengar bahwa kamu adalah seseorang yang selalu menciptakan keajaiban dari adik perempuan, aku benar-benar tidak akan berani mempercayaimu. Zuan terkejut, lalu menjawab, dia benar-benar mengatakan itu tentangku. Meskipun itu benar, dia tidak seharusnya memberitahu semua orang tentang itu. Aku suka bersikap rendah hati, tahu. Sang Hongyu terdiam. Kau benar-benar peduli dengan apa yang dipikirkannya tentangmu, ya. Dia menceritakan sesuatu yang lain tentangmu. Kau ingin tahu apa itu? Saya bersedia. Dia bilang kamu benar-benar tidak tahu malu, dan jika ada kompetisi untuk melihat siapa yang paling tidak tahu malu di dunia, kamu akan menang. Zuan terdiam. Keduanya bercanda. Sebentar, lalu Sang Hongyu mulai serius. Kemampuanmu mengubah penampilan memang luar biasa. Tetapi suaramu berbeda dengan suara Raja Naga, jadi kau tetap tidak bisa menirunya.